Oke, kembali lagi di Bayal. Kali ini gua mau ngebahas tentang mau motivasi, memberikan inspirasi tentang pentingnya kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun di lingkungan kita, dan jangan menjadi orang yang malah merusak hubungan-hubungan silaturahmi pada orang-orang sekitar kita. Biasanya kan orang begitu, yang ini pengalaman hidup ya, dan juga kadang suka diangkat di sinetron-sinetron ya. Tapi itu kadang kalau gue analisa ya, kehidupan-kehidupan yang dipertontonkan atau dicontohkan akhirnya difilmkan di sinetron gitu, itu betul terjadi. Memang ada yang terlalu didramatisir, tapi banyak terjadi bahwa orang selalu ngikut campur urusan orang lain, sehingga yang sebetulnya masalah orang lain itu sudah terpecahkan atau menjadi baik malah menjadi kisruh. Karena apa? Karena ada orang ketiga di sini, entah tetangganya, entah saudaranya pula, entah mungkin temannya dia, yang membuat masalah itu menjadi runcing kembali, dan malah seakan-akan tuh masalah tidak terselesaikan sampai kapanpun. Padahal kadangkala masalah itu sebetulnya sudah selesai, dan mereka yang punya masalah berdua sebetulnya sudah baik kembali. Akan tetapi biasanya orang ketiga, entah teman, salah satu teman di antara mereka, entah salah satu saudara di antara mereka, entah apa sepun lah, yang merusak hubungan mereka hingga mereka akhirnya mereka selalu berselisih, dan mereka akhirnya saling bermusuhan. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang yang paling bahaya. Jadi menurut gua, pandangan hidup gua adalah, jika menemukan orang seperti itu, lebih baik hindari, atau lebih baik malah pergi, jangan sampai ketemu lagi, karena itu akan merusak kehidupan lu sampai kapanpun juga. Makanya kan gue pernah ada ya, mungkin nggak terlalu dalam sih gue ngebahasnya ya, bahwa kita bukan lihat agamanya, tapi yang harus kita lihat adalah orangnya. Jadi semua agama apapun gue yakin mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi biasanya oknum atau orang yang menjalankan agamanya dengan baik, tetapi dia merusak agamanya itu sendiri karena akhlaknya, moralnya dia tidak mencerminkan orang yang beragama dengan baik. Ya karena gue beragama Islam ya, jadi gue mencontohkan di lingkungan gue aja ya. Dan gue nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan agama, cuman adalah ini kan karakteristik dari manusianya. Dia salah dalam menjalankan kehidupan, bukan menjalankan agamanya salah ya, tapi menjalankan kehidupan ini dengan salah. Karena dia berpikir bahwa gue sudah sholat berarti gue sudah baik, atau gue sudah ke masjid berarti gue udah baik. Padahal yang kita harus fokuskan adalah hasil dari agama yang kita jalankan, hasil dari rutinitas atau syariat dalam beragama dengan baik. Jika kita mengerjakan suatu ritual agama dengan baik, berarti kita harus mencerminkan tingkah laku kita pun dengan baik. Jika kita masih membicarakan orang, menjelek-jelekan orang, atau merusak hubungan orang, ini yang paling bahaya nih, merusak hubungan orang, atau membenci segala sesuatu itu tidak ada sebabnya, itu orang yang tidak baik, orang yang tidak menjalankan agamanya dengan baik. Karena semua manusia pasti ingin menjadi baik, kan semua manusia ingin dilahirkan menjadi orang yang baik. Mereka menjadi tidak baik biasanya karena lingkungan, mereka menjadi tidak baik biasanya karena ekonomi, mereka menjadi tidak baik karena suatu hubungan yang akhirnya kandas. Kalau dalam hal percintaan ya, mereka bercerai, atau mereka mungkin putus cinta yang
Ya mereka bercerai, akhirnya mereka menjadi tidak baik. Itu dikarenakan mereka terganggu emosinya, emosionalnya, hingga mereka menjalani kehidupan dengan jalan-jalan pintas. Nah, bukannya kita membangkitkan dia, atau bukannya kita membangun lagi kehidupan dia, mendekati dengan baik, memberikan nasihat, tapi kita malah menjatuhkannya, atau kita malah menyudutkannya, atau kita malah senantiasa memojokkan kehidupan dia. Sehingga orang-orang kayak gitu biasanya, jika sudah tahu banyak orang yang sudah menggunjingnya, memojokkannya gitu, nah itu orang biasanya tidak akan menjadi baik. Itu orang biasanya akan lebih parah lagi, karena mereka udah merasa disakiti, maka mereka biasanya akan melakukan hal-hal yang buruk untuk hidupnya dengan tidak takut lagi, karena mereka sudah terlanjur. Karena di lingkungan sosial pun, di masyarakat dia tinggal, nama dia atau diri dia sudah tidak lagi dianggap menjadi orang yang baik. Jadi kalau gue suka melihat-lihat keadaan penyakit-penyakit sosial, itu kadangkala terbentuk atau menjadi lebih kompleks lagi karena faktor lingkungan juga. Jadi yang mungkin dia punya kesalahan dan dia mungkin bisa merubah kesalahan itu menjadi lebih baik, dan biasanya dia akhirnya malah lebih terjerumus lagi dikarenakan lingkungan tempat dia tinggal ini tidak mensupportnya, dalam arti malah lebih memojokkannya, dan bisa terjadi malah lebih menghinanya dengan keadaan dia. Jalani hidup ini dengan bagus, dengan baik, memandang suatu orang pun dengan baik tanpa harus melihat hal-hal negatif yang dijalani. Jika orang itu tidak merusak kita, orang itu tidak menyakiti kita, dan orang itu tidak menjadikan suatu yang bahaya untuk diri kita, bantulah mereka yang dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan tidak baik ini bukan karena faktor ekonomi juga, bisa terjadi psikologis dia keganggu, hal-hal dia yang ada dalam diri dia terganggu, sehingga dia akhirnya menjalani kehidupan yang tidak baik. Kehidupan yang tidak baik itu macam-macam, bisa terjadi. Dalam contoh, jika dia adalah seorang laki-laki, bisa menjadi seorang laki-laki, misalkan dia terjerumus dalam kehidupan yang tidak baik, mabok-mabokan atau narkoba, atau dia melakukan kemaksiatan yang banyak tapi dia tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini dia tidak merusak, itu masih bisa kita dekati, kita rangkul untuk dia kembali lagi ke jalan yang baik. Jika dia seorang perempuan, mungkin dia bisa saja dia terjerumus dalam hal kehidupan malam, dia menjadi seorang pelacur atau prostitusi dia hidupnya. Itu bisa kita perbaiki lagi, dan kita bertugas karena kita ada di lingkungan dia tinggal untuk mencoba memperbaiki hidupnya. Jadi kalau kita tidak bisa memperbaiki hidup dia karena kita tidak mampu, kita tidak punya cara agama pun kita tidak punya, ilmu pengetahuan pun kita tidak punya. Jadi kita tidak punya apa-apa untuk dapat menarik dia menjadi lebih baik kita diam. Urusan dia biarlah menjadi urusan dia sendiri, kecuali dia mengganggu kita, baru kita bisa melarangnya. Jadi jalanilah hidup itu dengan baik. Kita menjalani agama pun dengan baik, menjalani kehidupan sosial pun dengan baik, tanpa harus melukai orang lain, tanpa harus mencoba untuk merusak kehidupan orang lain. Hargailah orang sekitar kita, dan jika itu bukan suatu urusan kita, jangan pernah kita ikut campur urusan orang lain. Kecuali ada orang yang membutuhkan kita, ada orang yang datang ke kita, terus dia minta, bagaimana sih gue menjalani hidup ini, gue punya masalah seperti ini, tolong dong bantu gue, solusi seperti apa. Nah itu lu boleh masuk ke dalam kehidupannya, apa yang lu tahu, yang diceritakan, lu berikan masukan di situ, lu berikan pandangan hidup lu.
Dan jika pandangan hidup lu itu malah menjadi lebih baik hidupannya, lu punya peran di situ, punya manfaat di situ, bahwa lu bermanfaat untuk dirinya. Tapi jangan sampai begitu dia cerita, langsung lu punya pandangan yang merusak kehidupannya. Langsung lu mengejas bahwa orang si A si B itu salah, dia merusak hidup lu gini. Nah, itu malah lu merusak kehidupan dia yang tidak mengganggu mengganggu persaudaraan dia, mengganggu hubungan harmonisnya. Misalkan dia berumah tangga yang laki-lakinya mungkin punya kesalahan selingkuh dengan perempuan lain, yang perempuannya punya kesalahan selingkuh dengan laki lain. Nah, biasanya begitu mereka ini berdua sudah berdamai atau niat berdamai, nah faktor eksternalnya lah biasanya akan merusaknya lagi. Itu sering terjadi, ada seperti itu, yang akhirnya kedua ini akhirnya menjadi polemik buat hidupnya lagi, menjadi hubungan tidak baik karena teringat lagi atau terganggu dengan orang-orang toksik, orang-orang yang ada orang yang tidak baik di dalam kehidupannya yang meracuninya. Sehingga jika lelakinya yang salah, biasanya dari pihak perempuannya mempunyai orang lain yang selalu memanas-manasi, sehingga yang tadinya mungkin yang perempuan sudah menerima, akhirnya perempuannya menjadi tidak menerima. Yang laki pun sama, jika yang salah adalah perempuan, ada dari eksternal laki-laki di sini yang selalu mengganggu pandangannya, yang sebelumnya dia sudah memaafkan istrinya dan kembali dipukul lagi, sehingga itu selalu dibicarakan dan selalu dipojokkan. Akhirnya yang laki ini, seorang suaminya, membenci istrinya kembali. Janganlah jadi orang seperti itu. Belajarlah menjadi orang yang baik. Jika memang itu bukan urusan kita, jangan kita pedulikan atau kita masuk dalam kehidupan orang lain. Dan jika ada orang yang memang konflik hidupnya, tetapi dia ingin kembali lagi menata keluarganya, jadikanlah orang yang positif di situ. Orang yang positif seperti apa? Supportlah mereka, berikanlah aura positif untuk mereka, sehingga lu ada di antara mereka adalah sebagai pemersatu kehidupan pasangan itu. Jangan pernah menjadi orang yang memutuskan silaturahmi teman kita, memutuskan silaturahmi saudara kita, memutuskan silaturahmi hubungan percintaan orang di sekitar kita. Jangan. Kalau bisa, jadikanlah orang pemersatu silaturahmi. Makanya gue dulu pernah adalah mantan bos gue tuh, dia dulunya jenderal lah, dia pernah tuh bicara sama gua bahwa ada pahala dan kebaikan di dalam menjodohkan orang. Itu karena waktu itu, saat itu dia ingin menjodohkan gua gitu. Nah, oh gitu Pak. Nah, karena dia menjelaskan bahwa ada pahalanya di situ dan ada kebermanfaatan di situ, karena mempersatukan orang yang sebelumnya tidak ada rasa, atau mungkin ada rasa tetapi masih malu-malu, hingga disatukan menjadi satu, sehingga mereka dapat berumah tangga atau dapat menjalin silaturahmi sebagai suami istri. Nah, itu kan baik ya, karena memberikan manfaat di situ, manfaat kepada yang laki-laki, sehingga yang laki-laki mempunyai pasangan seorang perempuan, dan memberikan manfaatnya juga kepada seorang perempuan, sehingga yang perempuan ini mendapatkan pasangan seorang laki-laki. Jadi hiduplah selalu bermanfaat untuk orang lain, orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita sayangi, menjadi manfaat buat mereka, dan jangan menjadikan racun buat kehidupan mereka. Semoga aja ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika ada kekurangan mohon maaf, dan mungkin jika ada masukan untuk dapat nantinya gua tambahkan lagi cerita ini, silakan saja. Semoga Room Ngayal bermanfaat dan memberikan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Room Ngayal.